Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saryono. Nomor NIM saya 3922150120. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti dan saya mengambil Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mengambil program studi Teknik Informatika dan saya ingin mengumpulkan tugas semester ganjil tahun 2021. Nama mata kuliahnya Pendidikan Agama Islam. Nama dosen pengampu Son Haji SAG MM. Ini saya akan menyebutkan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. 1. Sebutkan dan artikan rukun iman dan rukun Islam. 2. Sebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui disertai tugasnya masing-masing. 3. Sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui disertai kisah kenabian dan kerasulannya. Yang keempat, sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya masing-masing serta kenapa ada yang berbeda ajarannya sampai saat ini. Yang kelima, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna dan artikan. Yang keenam, sebutkan sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah dan artikan. Yang ketujuh, sebutkan sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Rasul dan artikan. Yang kedelapan, sebutkan nama surat dan ayat berapa dari masing-masing awal juz pada 30 juz dalam kitab suci Al-Quran. Yang kesembilan, sebutkan dan artikan dari 114 nama-nama surat dalam kitab suci Al-Quran. Yang kesepuluh, ceritakan sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan di sini saya ingin memberi jawaban. Yang pertama, sebutkan dan artikan rukun iman dan rukun Islam. Di sini jawabannya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dan yang kedua, rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat, yang artinya menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat, mendirikan sholat wajib 5 waktu sehari. Yang ketiga, zakat, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin. Yang keempat, puasa, berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Di sini saya ingin menyebutkan jawaban yang kedua. Di sini ada teks nama-nama nabi dan rasul disertai kisahnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Malaikat Mikail tugasnya memberi rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Idrail tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar tugasnya menanyakan di dalam kubur yang berbuat keburukan. Malaikat Nakir tugasnya menanyakan di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Dan di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga. Nama-nama nabi dan rasul serta kisahnya. Kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam mempercayai adanya nabi dan rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Dijelaskan para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Yang kedua, kisah Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini
kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara garis keturunan Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, kisah Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu termasuk nabi dan rasul pilihan karena ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuha ila qaumah falabitha fihim lafasanatin ila khafasi na'ama fa'akhadahumul taufanu wa hum zalamun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Qis Al-Ankabut 29 ayat 14. Kisah Nabi Hud, seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia merupakan seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Adawal, salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-11 dinamakan dengan namanya sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran. Kisah Hud juga sangat menekankan pesan kesan Allah. Kisah Nabi Soleh, seorang tokoh dalam Al-Quran, yakni seorang rasul yang diutus pada kaum Samud. Soleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran, kisah Soleh juga sangat menekankan pesan kesan Allah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Adam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Kaldan. Kaum ini dikenal dengan penyembah berhala dengan rajanya yang angkuh, Raja Namrud. Kisah Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Dia diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut pun ditentang oleh mereka. Suatu sore Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu. Mereka merupakan utusan Allah dan menjamunya sebaik mungkin. Suatu ketika kaum Sodom mengusir Nabi Lut. Sesaat setelahnya Allah memberikan azab kepada mereka semua dengan mengutus malaikat itu datang dengan menghantam batu-batu kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Kisah Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Salah satu mukjizat Nabi Ismail pun masih bisa kita lihat hingga sekarang. Kisah Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Adam dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail ketika ibunya sudah sembuh berusia 99 tahun. Pemberian nama Ishak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik, dan keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Kisah Nabi Yakub merupakan anak Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Kisah Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yakub
Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya sebuah sumur tempat musafir melepas dahaga. Yusuf ditemukan oleh musafir lalu dijual dengan harga murah. Pembelinya adalah seorang pesohor Mesir yang bergelar Al-Aziz. Yusuf yang dirawat oleh istri Al-Aziz bernama Zulaikha sangat tertarik kepadanya. Kisah Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Kisah Nabi Syuaib diutus Allah pada kaum Madiun. Kisah Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang, kaum penyembah pohon ek yang besar dan rimbun. Kisah Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia pemimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Atas izin Allah, Nabi Musa juga memiliki mukjizat, antara lain Nabi Musa memiliki mukjizat mampu menghidupkan orang mati. Dan Nabi Musa pernah memohon pada Allah untuk menghidupkan orang yang telah meninggal untuk mengungkap kasus pembunuhan. Memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Mampu membelah Laut Merah. Saat Firaun tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, Laut Merah pun terbelah memberi jalan. Namun ketika Firaun dan tentaranya mengikuti jalan tersebut, laut kembali seperti semula. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Kisah Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli, namun dia dikenal tetap tegar, mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Taulut. Kisah Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat, antara lain memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia, dapat berbicara dengan binatang, mampu menundukkan angin, memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan, mengalirkan tembaga dari perut bumi. Kisah Nabi Ilyas masih di kalangan Bani Israel. Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, namun mereka tetap ingkar hingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Kisah Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Kisah Nabi Yunus, nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira penyembah berhala di kota Niniw. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Kisah Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah satu orang yang benar, terhormat, dan suci. Kisah Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam.
Beberapa mukjizat Nabi Isa antara lain bisa berbicara saat bayi lahir, karena lahir tanpa ayah. Maryam dituduh telah melakukan zina, namun atas izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi pun mampu melindungi ibunya dengan berbicara bahwa beliau adalah hamba Allah yang akan menjadi nabi dan dianugerahi kitab Injil. Menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak, menurunkan hidangan dari langit, dianugerahi kitab Injil. Kisah Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi selain setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa besar terjadi, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Yang ke nomor 4, sebutkan nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Sini ada teks jawaban. Yang pertama kitab Jabur. Dan yang kedua adalah kitab Taurat. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Yang keempat ada kitab Al-Quran. Yang kedelapan, sebutkan nama surah dan ayat berapa dari masing-masing awal juz pada 30 juz dalam kitab suci Al-Quran. Juz pertama surah Al-Fatihah, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juz yang kedua surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Juz ketiga surah Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Juz keempat surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Juz kelima surah An-Nisa ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa'i malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a
tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Juz yang ke-6 surah An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Juz ke-7 surah Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Juz ke-8 surah Al-An'am ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Juz ke-9 surah Al-A'raf ayat 88. Qala lamala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala walau kunna karihin. Juz ke-10 surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Juz ke-11 surah At-Taubah ayat 94. Ya tajiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Juz ke-12 surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Juz ke-13 surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Juz 14 surah Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Juz 15 surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Juz 16 surah Al-Kahf ayat 75. Qala alamma kullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Juz ke-17 surah Al-Anbiya ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iktsaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Juz ke-18 surah Al-Mu'minun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minun. Juz ke-19 surah Al-Furqan ayat 21. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ta'utuwan kabira. Juz ke-20 surah An-Naml ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a fa ambatna bihi hadaiqa zata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha ailahum ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Juz ke-21 surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Juz yang ke-22 surah Al-Ahzab ayat 31. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha martain wa atadna laha rizqan karima. Juz yang ke-23 surah Yasin ayat 22. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Juz yang ke-24 surah Az-Zumar ayat 32. Faman ajlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idza ja'ah alaysa fi jahannama ma'wan lil kafirin. Juz yang ke-25 surah Fussilat ayat 47.
ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid. Juz yang ke-26 surah Al-Ahqaf ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Juz yang ke-27 surah Az-Zariyat ayat 31. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Juz yang ke-28 surah Al-Mujadillah ayat 1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Juz yang ke-29 surah Al-Mulk ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz yang ke-30 surah An-Naba ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun. Shadaqallahul azim. Jawaban yang ke-9, sebutkan 114 nama-nama surah dan kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, surah Al-Fatihah artinya pembuka. Yang kedua, surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Yang ketiga, surah Al-Imran artinya keluarga Imran. Yang keempat, surah An-Nisa artinya wanita. Yang kelima, surah Al-Maidah artinya jamuan. Dan seterusnya ada di bawah ini. Jawaban yang ke nomor 10 adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Tentang Isra Mi'raj menjadi momen yang penting dalam sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan sholat 5 waktu. Isra Mi'raj artinya perjalanan di malam hari, sementara Isra Mi'raj berarti tangga. Hal ini merujuk ke kisah Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.